merupakan suatu momentum yang sangat bagus karena ini masih dalam ranah hari ulang tahun Kabupaten Nganjuk ya, yang ke-1086. Oleh karena candi ini sudah tertumbuhi Pak Yid ya, iya, oleh sebuah pohon kebo. Nah ini ternyata pohon ini juga mempunyai ya, jadi kalau penjenengan tanya tentang sejarah, jadi memang Nganjuk itu sudah berpindah 3 kali. 3 kali ya? Ya, 3 kali. Pertama Teposono, jadi Kertosono, Berbek, kemudian sekarang. Tapi kita ya Tanah Sima ini mulai dari sini sampai Sedodo. Ini diperuntukkan untuk orang masyarakat Nganjuk atas terima kasihnya Raja Sindok dalam penyerangan secara mendadak dari Raja Luaram itu tadi, diberikan Tanah Sima, yaitu tanah perdikan. Hira Jaya Stamba wiwit mate iro hanganyahaken Satrunino Anjalari Pamelayu. Pamelayu ya. Ini kan sudah jelas, gampang kok ini sih. Iya. Hanganyahaken ini memusnahkan, harus dilawan. Satrunino, Satru itu musuh. Musuh. Sama saja kok. Bahasa Kawi itu kalau diterjemahkan gampang. Satrunino Anjalari Pamelayu. Sing jalari apa jenenge? Banyak ya orang-orang ini karena tentara-tentara Melayu yang didukung oleh Sriwijaya. Iya, iya. Makanya di sini disebut Parnaha Nikanan Lemah Inwana yang prasada Atehira Jaya Stamba wiwit mateiro waneiro ahnyaken Satrunino Anjalari Pamelayu. Ini yang ditulis Brandes pada item ayat 14-15. Iya. Nah, pada bagian 1 juga sudah dicatat di situ. Swastisaka Warsita Saitra Masati Tidada Ring Kelapak Sahnak Sata Baruna Dewata Brahma Yoga Kalawacarahana Rika Idewa. Ini artinya ditulis pada saat Swastisaka Warsita itu antara bulan Maret dan bulan April. Nah, tahun Saka. Tahun Saka ya. Jadi itu makanya di sini oleh karena menurut ini kan bulannya sudah April. April ya. Karena ditulis Swastisaka Warsita. Ini antara bulan Maret dan bulan April. Nah, ini Pak Yid. Anunya ya. Terus gimana Pak Yid? Berarti dari sini itu ada yang satu level ya. Iya. Karena kutub utara, kutub selatan. Itu memang dibangun lebih dahulu karena itu inner. Iya. Terus terkait dengan ini hubungan dengan Kediri itu seperti apa Pak Tok? Ya, jadi kalau hubungan dengan Kediri, kalau Pusendo dengan Kediri itu selisih waktunya. Ya. Itu 300 tahun, 250 sampai 300 tahun. Iya, iya. Jadi kalau Kediri itu terkenal dengan prasasti yang disebut prasasti Bogo Prada, juga ada prasasti Harinjing, ya. Itu juga tidak lepas dari keterkaitan Empu Sendok. Empu Sendok ya. Ya, jadi ini yang Prada itu bisa saya artikan di sini Pak Yid ya. Prada, prasasti Prada yang sekarang dibawa ke Jakarta. Kita tidak punya KW-nya, istilahnya itu replikanya. Prasasti Prada itu berbunyi begini dalam ayat 56. Kita prasida mangraksa MI Bumi Mataram. Lah terjemahannya, wahai sekalian engkau yang mulia yang melindungi kedaton leluhurmu yang ada di Bogo Prada. Iya, iya. Ini anunya. Termasuk orang-orang masyarakat Bogo Prada itu dulu adalah orang-orang yang diayomi oleh yang membuat prasasti itu. Wahai sekalian engkau yang mulia yang melindungi kedaton leluhurmu di bumi Bogo Prada. Itu artinya di bumi Mataram. Mataram diartikan sebagai ibu. Kita pradik samangraksa M dan I bumi Mataram. Rahayanta
Rumuhun Rimedang Ring Puh Pitu Panguasa Mataram Ratu Sanjaya. Ini juga menyangkut masalah Prada yang ada di Kediri, Pak. Iya, iya. Nah, itu ada kalau kayak tanya tentang korelasinya Kediri dengan Candi Lor. Iya, Candi Lor. Betul. Nah, terus kemungkinan Pak Tok, di samping termasuk Candi Lor ini yang tertua di sini ya. Iya. Nah, mungkin kan ada beberapa seperti di daerah Ngeliman itu ada beberapa juga ya. Iya. Namanya Condrogeni, namanya Ki Ageng Liman. Ki Ageng Liman. Iya. Ya. Terus itu yang terkait dengan Kanjeng Jimat, Iya. sama Kuncen, Iya. sama Kediri yang di Bawasir ya. Iya. Kalau di Kediri itu kan satu apa istilahnya? Ya, satu angkatan lah ya, bahasanya. satu angkatan, ada keterkaitan semua, Ya, Pak Yit. Ada ya. korelasinya. Jadi kalau Ya. saya bicara tentang Candi Lor, ini saya bicara juga tentang peninggalan Pusendok yang ada di Gunung Wilis, Iya. yaitu namanya Condrogeni. Ada 2 patung itu ya, Iya, seperti raksasa Patung, itu. ya. Itu Condrogeni itu dulu sebetulnya pemujaan mengantisipasi tentang bencana alam. Oh, iya. Condrogeni itu, Iya, iya. supaya Gunung Wilis itu tidak meletus. Meletus, iya, iya. Itu dibuatlah sebuah patung oleh leluhur kita zaman dahulu agar Iya. supaya orang-orang di daerah Nganjuk terbebas dari letusan Gunung Wilis. Iya, iya, iya. Karena itu apa? Yang menguasai itu adalah Durgandi ini. Oh, Durga, ya. Makanya ya. itu disebut Condrogeni. Condrogeni, Itu iya, api, iya. Pak. Oh, iya, iya. betul. Semua gunung itu antisipasinya ada, Pak. Iya. Jadi itu dulu istilahnya apa? BPPD zaman Ya, saiki, ya, BPPD, gitu. iya. Nah, kalau kita runut lagi setelah Empu Sendok pindah ke Jawa Timur, Ya. Candi Lor ditinggalkan begitu saja karena pada waktu itu tidak cocok lah. Karena di sini jauh sekali dengan Bengawan. Kemudian Ya. Empu Sendok meneruskan perjalanannya sampai di daerah Sidoarjo. Di situ Empu Sendok baru menetapkan dari Medang Kamulan menjadi Medang Kauripan. Dan Ya. di situ juga diapit oleh delta namanya Kali Berantas dan Kali Mas. Oh, itu ya. Karena Jadi pecahnya ya, itu sebenarnya karena itu toponomi untuk membuat Hmm. sebuah kerajaan itu tidak bisa terlepas dari sungai besar. ya. Betul. Karena betul. itu adalah alat transportasi Iya. yang paling Iya. dominan gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, Kali Berantas itu, Pak. Ya. Itulah kemudian pada zaman cucunya Empu Sendok yaitu Prabu Erlangga. Iya, iya, iya. Nah, kembali kalau tadi Pak Yit mengatakan bahwa ada perpindahan 3 ya, Pak ya. Iya. Mulai dari Teposono itu yang jadi Teposono, Kertosono, jadi yang Kertosono. sekarang menjadi tanah Iya. Kebunca Perdikan itu. Iya. Yang dulunya ada bupati namanya Purwodiningrat. Iya. Purwodiningrat Diningrat. diambil menantu oleh Hamengkubuwono II. Iya. Kemudian Garwa Prameswarinya meninggal. Kemudian dimakamkan di Pegunjan Tosono itu. Saat ini jadi Kertosono itu. Iya, iya, iya. Oleh Hamengkubuwono II, desa ini karena di sini ada putriku yang Ya. kamu rawat makamnya, maka untuk sekalian masyarakat Pegunjan harus dibebaskan dari pajak. Aja. Karena di sini dimakamkan putri saya yang dinikahi oleh Bupati Adipati ya dulu Bupati ya. Nganjuk ya Iya. sekarang itu yang namanya Iya. Purwodiningrat. Iya. Lah, Kanjeng Bupati Purwodiningrat kemudian setelah kematian istrinya, Ya. kemudian dipindahkan di daerah Magetan. Oh. Ya, ke daerah Magetan, Ya. Pak. Ke daerah Magetan, kemudian diganti Kanjeng Jimat sampai seterusnya yang ada di Brebek Brebek. itu. Iya, iya. Dan Brebek itu juga tidak bisa lepas karena dulu tempatnya pura. Karena di Oh. tengah-tengah masjid itu ada Lingga dan Yoni. Lingga dan Yoni. Yang kita masih bisa saksikan. Iya. Gitu. Iya. Di belakangnya masjid itu juga ada ornamen, ada artefak Iya. yang masih bisa kita lihat karena itu dulu pura pemujaan Siwa Buddha. Oh, iya. Ya, setelah hancurnya Empu Sendok, keraton pindah ke Jawa mana itu ke Sidoarjo. Iya. Sudah tidak terurus sampai Candi Lor ini sampai Ambyuk sudah Iya. tidak terurus karena ini sudah 1000 tahun lebih, Pak Yit. Iya. Yaitu memang memprihatinkan. Terus untuk ini Pak Toto kan dulu itu kan Hindu Buddha, bahkan saat sekarang ini ada perebutan antara Hindu Buddha dan Islam biasanya Ya, kan ya. gitu ya. Jadi sering saya melihat itu ada beberapa masa mungkin peralihan ya Betul. waktu itu. Nah, Ya. kemungkinan kalau Kanjeng Jimat apa itu sudah masa apa Mataram kuno atau Mataram Ya, Islam?
Kalau Kanjeng Jimat itu bisa kita ketahui dalam sejarah Ya. pada 17-18 itu abad Ya. itu sudah masuk Mataram Islam. Islam. Ya. Karena apa? Di bawah pemerintahan Kasultanan Ya, ya, dari ya. Yogyakarta. Ya. Jadi wilayah Nganjuk ini masih ikut Kasultanan Yogyakarta, makanya disebut Mataraman. Ya, 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 ya. Jadi Kanjeng Jimat itu dulu juga bekas orang-orang ningrat yang dibenum menjadi bupati di Berbek itu. Oh, begitu ya. Jadi itu bukan Mataram Hindu. Kalau Mataram Hindu ya ini Candilor. Candilor ini. Kalau yang Mataram Islam itu sudah Kanjeng Jimat, Purwodiningrat itu sudah Ya. masuk Mataram Mataram Islam. Islam. Ya, Ya, ya. seperti itu. Ya. Ya, kita coba melihat di situ. Ya, kita lihat-lihat lagi ya. Ada apa? Apa Akar-akar yang ya, ini ya. mungkin ada sesuatu pesan moral dan Mungkin sebagainya. gitu, ya. Ya, kita langsung ke sana. Ya. Kita putar-putar Pak Yud ya. Putar-putar. Jadi ini akarnya kan dari sana seperti ini, Pak Tok. Iya. Jadi akar ini Pak Yud Ya. dikandung maksud ini juga mempunyai filosofi tertentu. Ya. Kalau ini pohon ini namanya pohon kepuh, artinya pohon kepuh itu dikandung maksud kekepan sing sepuh. Iya, ya. Ya, makanya di sini ada nyadran, ada sedekah bumi, Ya. ada tumpeng dan sebagainya. Ini rangkulan sing sepuh. Iya, iya, ya. Sing sepuh dhewe sak Nganjuk iki sapa ya iki Iya, Candilor iya, ini. Makanya ini Iya. kecukulan wite kepuh. Akarnya ini memang ditunjukkan Ya. kepada manusia-manusia yang belum mengerti tentang sejarah. Ini kan Jadi, mutar gini, Pak Tok, iya. ya. Jadi kalau dimaknai secara filolog atau filosofi, akar rumputmu biyen iku asine wong Jawa le. lho. Iya, 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 iya. Ya. Kita itu tidak boleh lepas dari akar rumput. Jadi kalau kita sudah tekaimu nih. Kalau kita itu sudah di apa namanya? Diberitahu rangkul tentang bahasanya, ini loh, ya. akar. Jangan melupakan akar rumput. Iya, iya, iya. Bahwa kamu itu adalah manusia Jawa, leluhurmu itu juga orang Jawa, dan ini jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Iya, iya, iya. Makanya di sini masih bisa terlihat beberapa akar yang menyeruak Menyurak, seperti cumi-cumi, Iya. dan di sini bertengger Iya. sebuah pohon Pohon kepo. kepo. Dan ini kalau bulan ruah Pak Yid, Iya. katanya orang Pak Juru, Ya. ini katanya juga dibuat nyadran. Nyadran. Seluruh Iya, iya. kampung. Nyadran berarti dari kata serada, artinya membuat sesajian tertentu urip untuk para dahyang. Para ya. dahyang. Coba kita muter kemana lagi Pak Yid? Ya, para dahyang itu kalau orang Jawa sekarang bilang danyang ya. Danyang. Danyang. Jadi itu hanya transliterasi bahasa, Iya. artinya itu dahyang, sekarang danyang. Tapi ini Pak Tok, jadi Ya. dengan adanya bahasa itu transliterasi tadi, bahasa ya. akhirnya menjadi arti yang beda. Beda. Nah, Ya. danyang itu dikira terkait dengan Memang setan ini dan ya, sebagainya memang kan gitu. beberapa hal yang perlu diluruskan Pak Yid. Iya, betul, betul. Memang danyang itu sebelum kita kuas sejarah ini, memang danyang itu dikonotasikan sebagai Rajane Demit. Iya, iya, betul. Utawa Banaspati. Lah Iya. ini bagi mereka ya sayang mereka itu tidak menyelami tentang silsilah orang Jawa. Iya. Ya, ojo sobat pedanyangan kono iku nggone Demit. Loh, kalau Iya. kita runut secara secara urutan silsilah, danyang itu urutan ke-10. Iya, Mosok iya. leluhur dhewe didemit-demit. Demit nih. Nah, apa yang sudah disampaikan Pak Yud Iya, tadi, betul, betul, betul. saya coba meluruskan. Iya. Jangan sekali-kali melupakan dahyang. Ini loh, kekepen sing sepuh. Iya. Ya toh, jangan melupakan akar rumput. Nek awakmu biyen iku wong Jawa. Iya, betul. Kan begitu Iya, Pak Yud. Lah betul, ini betul. bagi paguyuban panjenengan nanti bisa mengevaluasi, bisa memberikan apa ya Pak Anut? Eh, Bisa memberikan suatu pelurusan tentang sejarah Pelurusan tentang sebagainya. sejarah. Ya. Jadi memang gini Pak Tok, Ya, Pak Toto ya. ya. Jadi kita itu yang mau kita angkat memang Tradisi dan budaya. Lah, Nah, di dalam tradisi itu pasti ada suatu sejarah Betul. nenek moyang dulu itu seperti betul. apa. Ya, Terus bagaimana? Karena apa? Budaya ini merupakan termasuk tradisi nenek moyang itu Iya. adalah
jiwa bangsa kita. Jiwa bangsa ya, Nah ya, itu. betul, ya, ya, Nah yang sekarang kita sayangkan apa? ya. Sudah banyak menerima dari budaya-budaya luar, Betul. yang akhirnya sampai etika itu aja Ya, kita sudah kehilangan. kehilangan. Nah ini mau kita luruskan Jadi utamanya ini ke anak sebagai muda. apa ya, tanggung jawab Yayasan Setia Dharma Nusantara Iya, sebagai yang menjunjung tinggi tradisi dan budaya. budaya betul. Ya, saya betul. sangat salut pada Pak Guyubar Panjenengan dan kita lanjut putar-putar dulu Iya Pak. ya. Ya.